Memang secara umum idealnya dalam muamalah itu ya menyesuaikan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Itu memang ada hadis Nabi yang bersabda demikian, al-muslimuna ala surutihim, dan ada kelanjutannya, illa syarton ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang di situ itu menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Artinya kesepakatan asalkan di situ itu tidak berseberangan dengan dalil yang jelas itu mengharamkan, semisal begitu, berarti halal, nggak ada masalah. Ya. Jadi secara umum dalam muamalah itu al aslu al ibahah, kaidah dasar itu boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan. Ya. Selama nggak ada dalil yang mengharamkan, lanjut. Kalau ada, analisa dulu. Ini dalilnya bersifat qot'i ataupun dhonni, sifat pasti atau hanya praduga saja. Ya. Dan untuk zaman sekarang memang ya kita mau nggak mau harus melakukan penyesuaian. Ya. Asalkan tidak berseberangan dengan syariat, oke, lanjut sajalah. Ya. Bersyukuri kita kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita untuk terus bertolabul ilmi. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima dan diridainya. Salatullah ma'asalamih sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma bihi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimana rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah usai melakukan ibadah sholat, maka bertebaranlah kalian di bumi Allah dan carilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah rizki, carilah penghasilan untuk digunakan mengabdikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pengertian bahwa dalam hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, selain perintahkan untuk beribadah seperti sholat, kita juga diperintahkan untuk thalabul halal, mencari rezeki yang halal. Dalam sebuah hadis dikatakan thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah merupakan kewajiban setelah kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat. Dalam kehidupan kita butuh yang disebut dengan mal ataupun harta. Harta ini bisa jadi akan membawa kita ke surga, bisa jadi menjadi penyebab kelak kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana proses pencarian kita, bagaimana pemanfaatan dari harta yang kita miliki. Di antara proses yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan jual beli. Allah tegaskan wa ahallallahul bai'a, dan yang diharamkan diantaranya adalah riba. Wa harramar riba. Nah, di antara transaksi yang lazim terjadi di daerah kita, di lingkungan kita, itu adalah mudharabah. Bahasa mudahnya kita adalah bagi hasil. Ada orang punya modal, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola dengan baik. Atau sebenarnya punya kemampuan untuk mengelola, tapi dia nggak punya waktu banyak. Namun di sisi lain ada juga orang yang memang punya kemampuan mengelola, tapi modal nggak ada. Dua orang yang sebenarnya antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Satu butuh pengelola, pekerja, yang satu butuh modal. Nah, dari transaksi itu nanti akan membuahkan hasil, yang hasilnya bisa untuk dinikmati bersama. Lah, akad yang model seperti itu dalam kajian fikih muamalah masuk kategori mudharabah. Mudharabah artinya adalah
bagi hasil. Bahasa mudahnya kita begitu. Akad mudharabah ini dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-Muzammil. Di situ Allah menegaskan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah. Ya. Dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, disebutkan bahwa kana Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib idza dafa'al mal mudharabah istarata ala sahibihi alla yasluka bihi bahra. Abdullah bin Abbas pernah bercerita bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, berarti ayahandanya, yang merupakan paman baginda Nabi, di Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau yang meriwayatkan hadis tadi sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, paman beliau ini Abbas bin Abdul Muttalib pernah memberikan sejumlah uang untuk diakati mudharabah bagi hasil. Ya. Namun beliau mensyaratkan kepada pengelolanya agar tidak melintasi laut, wala yang zilu bihi wadian, dan juga tidak turun ke lembah, wala yastari bihi dabatan dadi kabitin rutbah, dan tidak digunakan untuk membeli binatang hidup. Artinya beliau punya modal, ya, punya modal, kemudian cari orang untuk mengelolanya, namun beliau membatasi pengelolaan modal itu. Artinya modal yang dimiliki jangan sampai dikelola untuk hal-hal yang kiranya nyebrang laut. Kalau zaman sekarang ya, semisal Bapak Ibu punya modal 200 juta 200 juta ini tolong dikelola untuk bisnis cukup di kota Batam aja. Jangan bisnis-bisnis yang nyebrang. Karena bulan 12 ini, bulan 12 angin kenceng, bisa jadi angin utara, potensi keberadaan pompong ataupun kapal itu karam cukup besar, misal begitu. Akhirnya dia membatasi, ya, jangan dikelola untuk arah ke sana, jangan. Ya. Sementara yang melola, wah ini musim-musim di mana kelihatannya jual beli kelapa ini menguntungkan ini. Karena kelapa langka, andaikan dijual ke daerah lain bisa jadi keuntungannya lumayan. Tapi sekali lagi, pemilik harta membatasi, jangan. Itu sah-sah saja. Masuk kategori mudharabah muqayyadah, mudharabah bagi hasil di mana pemiliknya memberikan pembatasan tertentu. Ya. Atau kalau Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pesannya jangan nanti barang itu melewati lembah, mungkin medannya sulit. Ini jualan apa sih? Jualan telur.
agak-agak jalannya mudah nggak itu? Wah, truk itu harus melewati jalan yang sulit. Kalau memang yang dijual itu telur, potensi banyak telur pecah itu cukup besar. Potensi kerugian itu cukup besar. Pemilik modal memberikan batasan, jangan jualan telur yang di situ itu nanti melewati daerah-daerah yang memang medannya sulit. Ya sudah, dituruti saja. Ya. Atau jangan digunakan bisnis binatang hidup. Ya. Beberapa hari yang lalu ada teman WhatsApp, bisa nggak carikan orang untuk memberikan modal 200 juta. Ini ada kambing, ini ada sapi di Lampung, insya Allah bisa dibawa ke Batam dan beberapa bulan ke depan bisa kita jual di musim Hari Raya Haji. Ini kita sudah punya lahan 5 hektar untuk penggemukan ini sapi ataupun kambing. Ya. Ada orang memiliki cara berpikir, kalau komoditas barang yang diperdagangkan itu adalah binatang hidup kayak kambing dan sapi, bisa jadi mungkin dia punya pengalaman pahit. Beberapa tahun yang lalu ada yang kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku mulut. Apa PMK itu, apa PKM kemarin? Pokoknya itulah. Daripada rugi, nggak usah itu aja lah. Cari aja yang lain, yang aman-aman saja. Ya. Yang pasti-pasti saja. Walaupun keuntungannya nggak begitu banyak, asalkan rutin. Ya. Yang paling penting untung. Nah, ini contoh daripada mudharabah ataupun bagi hasil yang sifatnya itu muqayyadah, dibatasi. Ya. Secara teori mudharabah itu memang ada 2. Ada yang muqayyadah, dibatasi seperti dalam contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. Ada yang sifatnya itu mutlaqah. Mutlaqah itu dimutlakan dalam arti diberikan kebebasan oleh si pemilik modal untuk mengelola modal itu, terserah mau digunakan untuk apa. Yang jelas potensi keuntungan cukup besar. Istilah orang pasrah secara totalitas. Dia percaya betul bahwa si pengelola mampu untuk mengelola modal itu dan di kemudian hari akan mendapatkan keuntungan. Baik keuntungan yang fantastis ataupun mungkin nggak banyak tapi rutin. Ada orang bawaannya pengen cepet kaya, tapi tidak begitu memikirkan resikonya yang tinggi itu. Ada yang penting ini bisa muter, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, tidak harus untung banyak, yang paling penting bisa jalan. Ada yang prinsip hidupnya, ada yang model seperti itu. Ya. Dan itu kedua-duanya sah. Ya. Kedua-duanya sah. Untuk akad mudharabah ini ada beberapa
rukun. Ya. Wa arkanul mudharabah indal jumhur, rukun mudharabah menurut mayoritas ulama salah satu ada 3. Ya. Apa 3 itu? Yang pertama adalah akidani. Ya, akidani, 2 pelaku transaksi. Pertama berarti malikul mal, pemilik modal. Ya. Yang kedua adalah amil, pelaku. Ya. Orang yang mengelola. Ya. Bapak Ibu dapat warisan 4 miliar. 4 miliar ini kalau mau dikelola, sementara kita nggak punya keahlian, khawatir semakin hari 4 miliar itu semakin berkurang. Ya. Bisa jadi 4 miliar itu dimasukkan ke bank syariah. Dari perbankan ya, ada melakukan transaksi dengan Bapak Ibu, insya Allah dengan 4 miliar ini akan kami kelola, dan Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya sekitar titik-titik dan titik-titik, semisal begitu. Itu boleh. Ya. Jadi sekali lagi, rukun yang pertama adalah 2 akid, 2 pelaku transaksi, pemilik modal dan si pengelola. Yang kedua ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu adalah ra'sul mal wal amal waribhi, sesuatu yang diakati, mulai dari modal, artinya dia akan memberikan modal berapa, karena modal ini nanti punya pengaruh. Kalau modalnya sedikit, yang mengelola kan bisa jadi tidak begitu punya keluasaan untuk mengelola harta itu, ada keterbatasan. Tapi kalau modalnya banyak, bisa jadi semuanya itu bisa terkondisikan dengan baik, sehingga potensi keuntungan cukup besar. Ya. Yang kedua adalah al-amal. Di antara ma'qud alaih yang diakati itu adalah amalnya, pekerjaannya. Nah ini kadang si pemilik modal juga kepingin tahu, ini modal ini mau digunakan untuk apa ini. Itu sah-sah saja. Ya. Jangan pula nanti malah digunakan untuk modal beli barang haram pula. Digunakan beli narkoba, digunakan beli minuman-minuman yang memabukkan, digunakan untuk pokoknya barang haram lah. Ya. Maka pemilik modal punya hak untuk membatasi. Pokoknya saya nggak mau modal yang saya miliki itu digunakan untuk hal-hal yang model seperti ini. Itu boleh. Terus untuk apa Pak? Ya itu serah pokoknya. Mau digunakan untuk ya modal travel umroh, karena sekarang kondisi sudah mulai normal, mulai pengurusan dari awal sampai akhir, sampai perencanaannya betul-betul matang. Potensi keuntungan per bulannya berapa dari modal yang begitu besar itu, semisal begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aribhu. Aribhu itu ya keuntungan lah. Nah keuntungan perlu dibicarakan. Nah, itu. Selanjutnya sighah. Sighah itu transaksi, ijab dan qabul. Ya, ini harus jelas.
Jangan di depan oke, tapi di belakang banyak komplain. Ya. Jadi dari awal perjanjian dari kedua belah pihak itu harus betul-betul jelas, saling memahami, ya, mengerti, sehingga diharapkan di kemudian hari tidak terjadi konflik. Karena terkadang ketika keuntungan itu sudah mulai nampak, ini sudah mulai terjadi ya bisik-bisik tetangga pula. Ini saya kira dulu per bulan dia akan memberikan berapa persen begitu, tapi ternyata cuma segini. Loh, kenapa kok ada bahasa-bahasa seperti itu? Karena dari awal belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, dari awal harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Mendingan dari awal, dari kedua belah pihak itu berdebat sampai pada akhirnya menemukan titik kesepakatan, ya. Dan itu yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman, dibandingkan dengan dari awal seolah-olah kayak pasrah secara totalitas, tapi ternyata di belakang banyak bahasa-bahasa yang tidak mengenakkan hati. Lah di dalam akad ini, mudorobah ini, atau sebagian ada yang menyebut dengan bahasa kirot, ini ada beberapa syarat selain yang tadi disebutkan. Ada syarat yang kaitannya dengan roksul mal ataupun modal. Apa di antara persyaratannya? Ayakuna roksul mal minan nukudir ro'ijah. Modalnya bagian dari uang, mata uang, baik berupa dirham ataupun berupa dinar ataupun berupa fulus. Ya. Ini sebenarnya merupakan persoalan yang dimana ulama beda pendapat. Ya. Ada terjadi pro dan kontra, tapi kita lebih memilih ke pendapat ulama yang mengatakan untuk modalnya terserah, berupa dirham boleh, dinar boleh, mata uang kita berupa rupiah juga boleh, atau modal berupa emas juga boleh. Ya. Kalau berupa emas itu kan secara umum emas itu harganya cenderung stabil. Ya. Tahun 2000 emas 2 gram itu bisa digunakan untuk beli seekor kambing. Tahun 2024 insya Allah juga bisa. Itu kalau emas. Tapi kalau rupiah itu semakin hari bisa jadi nilainya semakin menurun. Ini bicara nilai ini. Ada orang hutang tahun 1980, hutang uang sebesar 50.000. Nah 50.000 zaman itu 1980 itu bisa jadi digunakan beli emas itu bisa dapat 4 gram. Bisa jadi zaman itu 1980. Tahun 2020 jangankan 2 gram,
1/4 gram tahiyun entah tidak, Pak. Artinya kalau rupiah itu semakin hari ya semakin menurun, tidak stabil dia. Maka dalam akad hutang piutang itu ulama terjadi beda pendapat dalam persoalan kalau dia hutang itu adalah mata uang. Ketika pembayarannya itu di waktu di mana jaraknya itu terlalu jauh. Apakah pembayarannya dengan menggunakan mata uang sesuai dengan hutangnya dulu atau dikonversikan dengan emas. Nah, kalau pakai rupiah ya rugi, Pak, yang ngutangi. Ya, tahun 1980 tadi itu uang 50.000 bisa jadi digunakan beli emas berapa kira-kira? 4 gram. 4 gram emas tahun 2024 sekarang bisa jadi uangnya itu sekitar berapa kan? 5.500.000. Harga emas sekarang berapa, Bun? Ibu-ibu yang baru beli emas. 1 gramnya 1.400.000 semisal ini. Lah kalau 4 gram ya, sudah nampak betul itu. 1.400.000 kali 4 sekitar berapa? 5.600.000 ya. Sekitar itulah pokoknya. Ya. Baik. Ra'sul mal yang jelas modal dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, ayakuna ra'sul mal ma'lumal miqdar. Modalnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jangan pula dia cuma ngomong, sudah pokoknya kamu susun saja ya, perencanaanmu kayak apa, RAB-nya kayak apa, nanti urusan modal urusan saya. Tapi dia nggak ngasih kejelasan, ini modalnya mau dikasih berapa ini. Nanti disusun pula RAB ini untuk biaya ini banyak. Begitu dana yang turun hanya 1/4 dari RAB yang ada. Akhirnya kan nanti dalam perjalanannya akan banyak kendala-kendala itu. Maka harus jelas juga itu. Ayakuna ra'sul mal ma'lumal miqdar. Yang ketiga, ayakuna ra'sul mal ainan hadirah la dainan. Modalnya itu ya, saat itu ya harus sudah ada. Jangan pula cuma omong doang. Wes pokoknya nanti saya modali 1M. Begitu mau diwujudkan ya, maksudnya begitu mau dikerjakan, Pak, mana Pak modal yang 1M-nya? Nanti jelas. Pakai utang dulu lah. Pakai modalmu aja dulu. Loh, gak jelas ini ya. Harus ada 1M-nya, harus ada ya. Jangan gantung begitu. Atau jangan pula pakai ya, uang orang di mana dia sendiri hutang. Itu bermasalah itu nanti. Kemudian yang keempat, ayakuna ra'sul mal musallaman ilal amil. Modalnya itu harus diserahkan kepada amil. Biar amil gampang lolanya itu. Jangan ditahan, jangan. Itu terkait dengan persyaratan yang kaitannya dengan modal ataupun ra'sul mal. Sekarang keuntungan. Wa amma syurutur ribhi.
terkait dengan keuntungan yang kiranya akan didapatkan oleh kedua belah pihak, baik pengelola ataupun pemilik modal, tentunya menginginkan dari transaksi ini ada keuntungan yang bisa mereka nikmati. Ya. Dalam persoalan ini persyaratannya pertama, ayakunar ribhu maklumatal qadr. Keuntungannya harus diketahui juga. Ya. Jangan pula begitu ditanyakan, kira-kira berapa bagian saya? Alah, nanti aja lah, urusan baiknya nanti, percaya aja lah dengan saya. Ya. Dari awal harus jelas. Ya. Mendingan nggak enak di awal tapi enak di akhir, daripada di awal seolah-olah akan berjalan mulus tapi di akhir malah justru muncul ya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dikira pemilik modal bisa mendapatkan keuntungan 50%, ternyata diberi oleh si pengelola hanya 20%. Akhirnya berantem keduanya. Nah, sebelum itu terjadi, maka upayakan dikelirkan di awal. Ya. Jangan sampai di belakang terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, ayakun ribhu juz'an musya'an. Ay nisbatan syariatan aw sahman minar ribhi. Ka ayat tafiqu ala sulusin aw rub'in aw nisfin. Keuntungannya itu prosentasenya dari awal harus jelas. Mau dikasih semisal sepertiga atau seperempat atau separuh, itu dari awal harus dibicarakan supaya sama enaknya itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu terkait dengan syarat ataupun kriteria. Berikutnya terkait dengan hukum ahkamul mudharabah. Al mudharabah imma shahihah au fasidah. Akad mudharabah, akad bagi hasil ini ada yang sah, ada yang tidak, fasid, rusak. Dan tentunya masing-masing memiliki konsekuensi. Kalau itu sah, sudah barang tentu harus menyesuaikan dengan kesepakatan awal. Persoalannya sekarang bagaimana ketika ini fasid ataupun rusak secara akad bermasalah. Kalau memang secara akad ini bermasalah, maka penyelesaiannya adalah pemilik modal berhak untuk mendapatkan kembalian modal itu. Tapi di sisi lain dia harus membayar sejumlah uang kepada yang mengelola dan membayangkan si pengelola itu adalah orang yang disewa untuk mengelola itu. Artinya untuk menjalankan pekerjaan seperti itu harga yang pantas, yang pas itu agak-agak berapa? Lah itulah yang harus diberikan oleh pemilik modal kepada si pengelola. Kalau terdapat keuntungan jelas, mudah. Yang repot itu ketika terjadi kerugian. Jangan pula nanti pemilik modal itu karena ini rugi urusanmu. Yang jelas saya pokoknya pengennya modal saya balik semuanya. Loh, kok enak? Ini kan gak imbang ini. Enak di dia, tak enak di temennya. Ya. Wa amma ahkamul mudharabah as-sahih fa kasiratun. Kalau hukum dari mudharabah yang sah
Itu banyak sekali konsekuensi hukumnya. Apa di antaranya? Ya. Ma yarju ila haliyadil mudharib. Ya. Ada yang kembali kepada si pengelola, ada yang kembali kepada si pemilik modal. Yang jelas kedua-duanya harus menyesuaikan dengan kesepakatan. Dah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi di awal kita sedikit memberikan penjelasan bahwa secara garis besar mudharabah ini ada dua. Ada yang bersifat mutlak, ada yang muqayyad. Ada pembatasan-pembatasan, ada juga yang bersifat mutlak. Artinya enggak dibatasi. Keduanya sama-sama dibenarkan. Ya. Tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun kalau kita melihat dari 4 mazhab, ini memang terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan ketika itu mutlak, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Ya, ketika tidak ada pembatasan. Ya. Tapi yang jelas ketika dalam suatu transaksi ini ulama beda pendapat, ada baiknya kita mengambil pendapat yang kiranya banyak membawa kemaslahatan untuk kita bersama. Ya. Ini tidak hanya berlaku dalam persoalan bagi hasil, juga dalam jual beli sama. Karena kalau kita terlalu idealis, ini kadang malah agak repot kita, Pak. Semisal dalam jual beli semisal. Jual beli dalam konteks mazhab Syafi'i itu harus ada ijab, harus ada qabul, harus jelas dari awal. Ada uang, ada barang. Lah, fakta di lapangan tidak jarang kita kalau makan, entah itu di rumah makan atau di pinggir jalan, ayam penyet dan lain sebagainya, sering kita pesen dulu makan baru bayar. Barang dah habis baru bayar. Kalau terlalu idealis kita mengikuti mazhab Syafi'i, berangkat dari hadis yang berbunyi al-bai'u antaradin, jual beli itu harus didasari dengan saling merelakan, dan saling merelakan itu bisa nampak dengan adanya ijab qabul versi beliau. Ini berat untuk kita amalkan. Sudahlah, kita ikut mazhab Hanafi pun enggak apa-apa. Yang paling penting kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, tidak mempersoalkan, sudah halal itu. Makan di rumah makan Padang halal, jadi KFC juga halal. Karena beberapa tahun yang lalu sempat muncul bahasa-bahasa transaksi yang syar'i itu yang di KFC, yang lain tidak katanya. Enggak gitu juga. Rumah makan Padang pun bisa syar'i juga itu. Ya. Baik, saya kira demikian. Silakan, mungkin ada hal-hal yang perlu untuk sama-sama kita diskusikan, atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan, kami persilakan ya, dan nanti ya, bisa kita sama-sama sepakati insyaallah. Silakan, baik yang kaitannya dengan tema kita ataupun di luar, monggo. Ada? Iya, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di majelis ini ada teman-teman yang bertugas di BPJS nggak? Nggak ada ya. Kalau dulu kita yang di yayasan itu kan semisal dibayarkan BPJS itu. Kalau dulu bukan BPJS, apa bahasanya dulu ya? Lupa ya. Jam sostek. Jam sostek itu alokasinya berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk tabungan masa tua, gitu ya. Untuk tabungan masa tua itu sama pihak jam sostek itu dikelola, jadi akumulasi dari dana yang terkumpul dari seluruh peserta jam sostek tenaga kerja itu dijadikan satu untuk kemudian dikelola ke pihak yang disinyalir akan membawa keuntungan. Nah, sebenarnya Pak, kalau tadi itu kan sebenarnya terkait dengan akad mudharabah itu ada yang sifatnya itu muqayyadah, ada sifatnya yang mutlaqah. Ada yang dibatasi, ada yang tidak. Ini bisa jadi dalam jam sostek itu masuk kategori yang tidak dibatasi tadi itu. Artinya pemilik modal, pemilik dana dalam hal ini menyerahkan kepada pihak jam sostek untuk mengelola, atur sajalah. Yang paling penting nanti di masa tua uang ini bisa dimanfaatkan. Lah, terkait dengan jam sostek, mungkin dulu kita nggak cermat. Sebenarnya sudah ada kesepakatan ataupun belum. Terkadang kita terkait dengan transaksi itu, kita malas untuk membaca barang yang begitu banyak itu. Termasuk diantaranya adalah uang untuk haji itu Pak. Pendaftaran haji yang 25 juta itu. Itu ternyata ada poin di mana kita itu menyerahkan kepada pihak mereka untuk mengelola dana itu. Dan kita tanda tangan itu. Cuma praktek di lapangan yang sering terjadi adalah, Pak, silakan tanda tangani Pak, ini di belakang Pak, halaman.
Kita jarang membaca mulai halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita kepinginnya cepet aja doang. Setelah saya tanyakan kepada pihak perbankan, itu ternyata ada poin itu. Dulu kan ribut itu terkait dengan penggunaan dana haji untuk alokasi tertentu itu. Nah, kita sudah tanda tangan, cuma kita aja yang kelihatannya ceroboh ini. Nah, jam sostek kira-kira sama ataupun tidak? Kalau emang sebenarnya sudah sama, anggap aja kita di yayasan lah. Kita tanda tangan aja itu, cuma jarang baca kita. Berarti anggap aja itu sudah ya mudorobah yang mutlakoh. Ya, itu analisis saya begitu. Ya. Silakan Ustadz Ridho, beda atau sama? Nah, tambahkan Ustadz. Ustadz. Oh, kurang lebih kayaknya. Gitu Pak ya? Ya mudah-mudahan lah beliau-beliau di dalam mengelola itu ya amanah. Ya. Karena kalau nggak dikelola, kalau andaikan nggak dikelola Pak, itu kayaknya semisal dari 100.000 yang kita setorkan per bulan itu diakumulasikan di akhir umur berapa begitu, kayaknya nggak banyak kayaknya. Andaikan nggak dikelola lah. Ya bisa banyak itu kalau emang dikelola. Ya anggap saja uang yang menurut kita itu cuma 3 juta itu kalau dikelola cuma 3 juta tanpa ada penggabungan dengan uang nasabah yang lain ya mungkin sedikit, tapi begitu diakumulasikan atau digabungkan dengan ya uang-uang mereka bisa banyak itu. Ya, saya itu keluarga anak 3 yang ditanggung oleh yayasan anak 4 ya. Yang ditanggung yayasan cuma 3 anak, yang 1 mandiri. 1 bulan kita setor yang mandiri itu, seolah sekitar 100.000. Nah, untuk yang dari yayasan kita lupa pula nanya itu berapa itu. Gitu Pak ya. Baik, yang lain nambah aja tadi. Mungkin banyak dari berbagai transaksi yang kita lakukan, dari itu dengan instansi terkait dengan pekerjaan kita, dengan baik pemerintah atau yayasan tertentu atau instansi tertentu, ataupun muamalah transaksi dua itu. Kebanyakan kalau acuan yang dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam muamalah, karena ini bagian dari muamalah atau muamalah, itu diantaranya adalah al-muslimuna ala syurutihim, bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua, apa yang dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua, apapun yang menjadi kesepakatan bersama, ya, maka itulah yang menjadi legal formal bagi syariat memberikan legal formal atau keabsahan terhadap apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi dalam bab muamalah itu syariat berlaku urunan itu luas itu apa? Fleksibel. Jadi ala syuruti ini yang penting kedua belah pihak sudah sama-sama tahu, juga kaitannya dengan inamal bai'u antarodin itu juga bisa dilakukan pada akad-akad yang lainnya, bahwa kedua belah pihak sama-sama rela, kemudian tidak adanya wisya, tidak adanya penipuan, tidak ada hal-hal yang sifatnya gharar atau tidak jelas, tidak ada penipuan di dalamnya, dan juga adanya tadi itu, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pertama dan pihak kedua,
maka syariat kita luas sebenarnya. Uang-uang dalam muamalah itu sangat luas. Artinya tidak tahan. Jadi banyak hal yang jelas antara kedua belah pihak sama-sama tahu, sama-sama mengetahui, dan keduanya ini melakukan suatu transaksi dan sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian sama-sama sepakat. Nah ini syariat memberikan legal norm. Karena di antara yang menjadi acuan dalam transaksi dalam muamalah itu adalah al-muslimuna ala syurutihim. Jadi segala apa yang menjadi kesepakatan bagi umat Islam ketika melakukan transaksi, maka silakan. Mungkin ini sudah. Baik, tambahan dari beliau, memang secara umum idealnya dalam muamalah itu ya menyesuaikan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Itu memang ada hadis Nabi yang bersabda demikian, al-muslimuna ala surutihim, dan ada kelanjutannya, illa syarton ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang di situ itu menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Artinya kesepakatan asalkan di situ itu tidak berseberangan dengan dalil yang jelas itu mengharamkan, semisal begitu, berarti halal, nggak ada masalah. Ya. Jadi secara umum dalam muamalah itu al aslu al ibahah. Kaidah dasar itu boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan. Ya. Selama nggak ada dalil yang mengharamkan, lanjut. Kalau ada, analisa dulu. Ini dalilnya bersifat qot'i ataupun dhonni, sifat pasti atau hanya praduga saja ini. Ya. Dan untuk zaman sekarang memang ya kita mau nggak mau harus melakukan penyesuaian. Ya. Asalkan tidak berseberangan dengan syariat, oke, lanjut sajalah. Ya. Baik, saya kira demikian tambahan dari beliau. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toko. Izin untuk klarifikasi aja. Itu bahasa saudara itu nitip atau bahasa saudara itu apa namanya? Ya, silakan dikelola. Oh, berarti keberadaan saudara mengizinkan kepada kita untuk mengelola dana 200% itu. Lalu berapa? 500 juta. Untuk per bulan 1% dari uang perusahaan itu sudah disepakati. Sepakat. Termasuk diantaranya andaikan rugi dia siap menerima akibat nggak? Atau pokoknya urusannya saya pokoknya ingin mendapatkan keuntungan dalam setiap bulannya itu 5%. Urusan nggak untung itu urusan kamu pokoknya ya. Apa begitu kira-kira? Wah, ini dia. Ya, kesepakatan yang tak seimbang ini. Bisa jadi Bapak Bu, Bapak yang mengambil si
dia bukan di uang, tapi hanya per unit atau untuk bagi dua. Tuh, ini dua modal, satu masuk modal minta persen sebulan tanpa memikirkan risiko. Yang satu lagi titip uang dan beri uang, tapi bersedia menjadi investor berapa putih kita per unit. Hanya harga baca 1 juta modal kirim untung bagi dua. Dan risiko rugi kita bersama. Setelah membeli modal dan kelola. Nah, antara dua investor tersebut dalam hukum moral. Baik. Kalau di Fiqhul Islami wa Adillatuh itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili di poin yang kedua itu beliau mengatakan ayakuna ribhu juz'an musya. Keuntungan itu adalah bagian yang ya bersifat umum dan itu ditentukan semisal sepertiga ka'ayat tafiqo ala sulus au rubu atau seperempat au nisf atau separuh. Fa'in ayanal muta'akidani miqdaran maktu'an muhaddadan. Kalau kedua pelaku transaksi itu menentukan kadar yang telah dipastikan bi an syarrata masalan ayakuna li ahadihima mi'atu dinar, dengan gambaran keduanya mensyaratkan salah satunya akan mendapatkan 100 dinar au aqal au aktar, atau lebih ataupun kurang, wal baqi lil akhar, sementara yang lain itu untuk yang lain, maksudnya untuk si pengelola. Fala yasihu hadza syarat, maka syarat yang seperti ini, kesepakatan yang seperti ini dinilai tidak sah. Konsekuensi dari tidak sahnya berarti wal mudharabah fasidah, akad mudharabahnya ataupun bagi hasilnya itu dinilai rusak. Ini saya katakan menurut mayoritas ya. Itu kan bisa jadi Pak, dia inginnya cuma dapat untung tapi nggak mau buntung kan. Sementara kedua-duanya kan semestinya harus siap untuk menerima resiko. Ya. Jangan pula dia seneng kita ngenes. Tanggung bersama lah. Ya. Prosentasenya jelas. Mau sepertiga sesuai dengan kesepakatan monggo, seperempat monggo, ya. Separuh monggo dari keuntungan. Mobil dia ngasih modal ke kita 500 juta tadi itu. Dari mobil jualan mobil second, setiap transaksi dapat keuntungan 10 juta. Oke, kamu 5 juta. Tapi dari awal kesepakatannya itu adalah semisal separuh. Itu kalau untung. Tapi jangan sampai istilahnya itu hanya sebelah pihak tadi itu saja. Siap menerima untung tapi nggak siap buntung. Ya, seneng di dia, ngenes di kita. Ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ustaz Ridho nambah sama Pak. Ini Fiqhul Islami itu dia 4 madhab. Biasanya beliau fair dalam menyampaikan, ya. Beliau fair menyampaikan. Syekh Wahbah Zuhaili, ya. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain? Kalau apa? Kedua itu gimana maksudnya? Gimana Bang?
nggak ada masalah. Kayak tadi itu, ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, nanti keuntungannya nisfun, separuh-separuh. Ya, jual beli mobil, dapat keuntungan 10 juta, kamu 5 juta, saya 5 juta. Oke, nggak ada masalah. Rugi bagi dua lah. Maka saya katakan tadi, jangan sampai seneng di dia, ngenes di kita. Dia untung, kita buntung. Nah ini usaha bersama kok. Ya Allah. Baik, saya kira demikian. Ibu-ibu ada? Baik, sekalian tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.